Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sudah hadir di pertemuan ke-14 ini. Mohon maaf jika nanti di pertengahan saya agak ada batuk-batuk gitu ya, karena saya memang sedang flu dan batuk gitu ya, radang. Eh, oke, baik. Di sini kita ada komunikasi digital dan sosial media ya. Pertemuan ke-14 menjelaskan tentang komunikasi advertising. Jadi sebenarnya adalah kita akan ngebahas komunikasi advertising dan nanti ke-15 kita akan mempelajari tentang namanya cyber media. Nah, nanti di sini ada kisi-kisi tentang UAS, bahkan saya kasih soal UASnya dan adik-adik nanti bisa sudah mengerjakan dan bisa ntar tinggal disubmit saat UASnya. Seperti itu. Nah, UASnya adalah pembuatan YouTube dan sebenarnya nggak YouTube dan paper sih, YouTube aja gitu. Jadi saya kurangin lah gitu ya. Nanti adik-adik bisa saya jelaskan pas saat terakhir penutupan dari temuan ke-15. Nah, kita lanjut. Nah, pemasaran modern memerlukan lebih banyak sekedar mengembangkan nih, adik. Jadi memang eh, har- harga yang menarik membuatnya mudah dijangkau. Jadi memang kita lebih ke digital advertising ya. Jadi memang perusahaan juga harus berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada dan masyarakat umum. Kenapa? Nah, bauran komunikasi pemasaran, nah ada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas ya sebenarnya. Penjualan pribadi, pemasaran langsung, penggunaan surat, telepon, faksimiil, dan lain-lain ya. Jadi sekarang memang komunikasi kita ternyata tidak hanya melalui iklan saja, tapi memang mempromosikan penjualan, hubungan dengan masyarakat. Ya, itu ada yang tahu ini apa? CSR. Mungkin one day yang emang senang, yang memang senang untuk berbagi ke masyarakat sekitar, yang memang senang mengikuti lah, bahkan memang mungkin untuk masyarakat gitu ya, mengabdi terhadap masyarakat. Biasanya memang adanya di ranah CSR. CSR itu apa sih? Customer Relationship. Jadi memang sebenarnya customer itu bukan cuma customer dalam penjualan yang membeli produk kita, tetapi juga masyarakat sekitar. Nah, itu juga termasuk komunikasi pemasaran kita terhadap brand kita. Contohnya apa nih? Adik-adik tahu Milo? Dulu waktu SD suka dibagiin minuman Milo nggak? Tahu nggak tahu tahu. Ya. Nah, itu juga termasuk hubungan terhadap masyarakat. Jadi memang Milo ini membuat adik-adik jadi tahu, oh Milo, ya kita dulu waktu SD suka dibagikan minuman gratis dan enak. Nah, itu juga termasuk sebenarnya komunikasi pemasaran kita terhadap masyarakat. Itu memang eh, banyak ya sebenarnya gitu ya. Nah, ada periklanan, ada promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran pribadi, serta pemasaran langsung adik-adik. Contohnya, melalui periklanan ikan cetak, kita bisa lihat kontes dan undian. Bisa. Kontes dan undian itu termasuk iklan cetak. Hubungan masyarakat biasanya siaran pers. Dan ada presentasi penjualan serta katalog untuk iklan cetak. Serta kalau brosur dan buku petunjuk, misalkan itu ada hadiah, ceramah, pemberian sampel, pemasaran via telepon, dan lain-lainnya. Sebenarnya memang, sorry. Nah, ini sebenarnya memang kita berkomunikasi terhadap masyarakat itu tidak hanya dengan satu misalkan ceramah saja gitu ya. Sekarang banyaknya ceramah ya, gitu. Maupun mungkin undian serta hadiah, kemudian katalog. Kalau kagak sekarang jarang biasanya lebih ke
undian gitu. Kita kenalnya jadi yang menguntungkan saja gitu ya. Nah, kita bisa lihat memang kupon, sponsor. Nah, biasanya kalau adik-adik ingin nanti mungkin lulus-lulusan ada yang mensponsori gitu ya. Jadi kalau kemarin tuh ada ya kampus Bina Nusantara itu di Jakarta semua sentral untuk mereka lulus-lulusnya walaupun Bina Nusantara sekarang ada di beberapa titik gitu ya. Nah, kemarin tuh mereka ngundang Hi-Fi gitu ya untuk pas saat wisuda. Gitu. Jadi memang mereka memiliki sponsor dari beberapa em, sampling gitu. Jadi memang misalkan bapaknya ada yang punya usaha A, punya usaha B. Jadi misalnya jadi sponsor, jadi brandnya ketahuan nih sama para wisudawan. Gitu ya. Jadi memang itu sebenarnya termasuk juga pameran dagang juga sih dengan cara menjadi sponsor. Gitu ya. Majalah juga dan lain-lain. Zaman dulu ada yang suka dapat majalah gratis zaman SMA, SMK. Biasanya Tidak ada ada Kak. nama majalah Provok. Oh, berarti nggak sampai situ ya. Nah, ini Provok ini Provok, Oke. Mungkin em, beberapa tempat saja, biasanya wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, ini tuh mereka sebenarnya majalah gratis. Kenapa? Sebenarnya mereka juga mendapatkan sponsor. Itu juga mungkin sampel produk juga ada. Jadi mereka suka ngasih sampel dan ada sponsornya. Seperti itu. Misalkan skincare yang di kecil gitu ya. Ada di majalahnya ditempelkan. Itu ada kupon juga dan penghargaan gitu. Jadi memang di sini kita bisa ikutan terus nanti kita masuk majalah. Kalau ada yang baca majalah Hai zaman mungkin adik-adik SD kali ya. 2011 gitu ya. Saya masuk di situ ada di majalahnya. Jadi memang kita sebenarnya sebagai dapat sponsor lah. Kita juga bisa jadi sampelnya mereka. Nah, proses komunikasi terdiri dari 9 komponen adik-adik. Ini mesti dilihat nih. Pengirim, penerima, pesan, media, pengkodean, penguraian kode, tanggapan, umpan balik, dan gangguan. Kenapa sih pemasaran harus mengirimkan pesan nih adik-adik? Jadi seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Menentukan tujuan komunikasi. Nah, tujuan saya komunikasi sama adik-adik masuknya kemana nih? Tanggapan kah? Pengaruh kah? Perilaku kah? Nah, ini kalau saya terhadap adik-adik adalah kognitif. Jadi cuma lebih kepada teoritis. Tapi kalau pemasar, dia akan membuat pengaruh terhadap adik-adik untuk membeli produknya, serta membuat perilaku adik-adik sering membelinya. Contohnya apa? Adalah iklan yang sering kita bilang tidak boleh, tidak tergambar, udah ada gambar orang lehernya bolong, tapi kok masih dibeli ya, gitu. Nah, itu termasuk juga iklan rokok. Nah, itu juga kita jadi pengaruh. Kita terpikirkan keren, serta perilakunya. Padahal sebenarnya itu adalah komunikasi untuk memasarkan produknya. Dengan lebih banyaknya, tetap juga eh, mempengaruhi customer untuk mampu membelinya. Serta memilih saluran komunikasi, adik-adik. Ada media, yang mereka dapat komunikasi dalam cara tatap muka nih, atau satu orang berbicara dengan audiens. Contohnya saya sekarang, saya juga ada satu orang berbicara dengan audiens bersama adik-adik dan ada tata cara tatap muka. Mungkin nanti ketemu dengan adik-adik dan kita bertatap muka melalui telepon atau email. Nah, kalau kita melalui Zoom ya sekarang sudah memang telepon melalui internet. Ya. Ada media cetak, penyiaran.
elektronik, panjangan, serta atmosfer untuk lingkungan yang lebih dikemas, menciptakan kecenderungan pembeli untuk membeli produknya. Acara khusus juga ada, seperti pensi ya, entah seni maupun acara sekolah atau universitas. Di sana ini ya, nggak nggak banyak merayakan acara-acara ya. Oh di sini banyak acara pecinta Jepang, apa sih namanya? Taku-taku gitu deh. Saya lupa. Nah, Jepang, terus kayak yang pakai-pakai baju Jepang-Jepang itu, anim. Terus kemudian ada juga yang memang membuat eh, wirausaha UMKM. Nah, itu biasanya juga ada pensi, ada misalkan ngundang salah satu em, apa ya namanya artis terkenal gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, ada alat-alat promosi nih adik-adik, di mana memang periklanan sifatnya, perikanan ini bersifat presentasi umum, tersebar luas, ekspresif, tidak bersifat pribadi. Nah, ada tiga media iklan yang relatif baru nih. Advertorial, infomersial, banner. Nah, itu termasuk juga iklan cetak, iklan TV, itu termasuk baru adik-adik sebenarnya. Tapi berkembangnya jalan memang masuknya lebih ke website. Ada halaman websitenya. Jadi memang iklan promosi sekarang kesel gitu ya. Saya lagi mau baca berita, pencet yang aneh-aneh gitu ya. Nah, ada promosi penjualan juga nih adik-adik. Berikan tiga manfaat, komunikasi, insentif, ajakan. Nah, ini terlalu membosankan sih. Tapi ya, ini ya tiga manfaatnya adalah untuk mengomunikasikan produk kita. Kalau kita memang beriklan ya, atau jasa kita. Insentif untuk promosi penjualan kita. Untuk sekarang adik-adik mau jadi marketer ya, nah marketing. Nah, itu kita perlunya ada insentif adik-adik. Gimana memang ada melakukan satu barang, nanti kamu dapat fee sekian. Nah, orang-orang lain jadi berkontribusi untuk membagikan kepada konsumen. Gitu ya. Pakai ini aja, pakai kode referral saya. Nanti saya akhirnya adik-adik juga mendapatkan fee dari memang mengajak eh, teman-teman atau keluarga yang lainnya. Itu juga termasuk ajakan untuk pembelian. Ada hubungan masyarakat dan publikasi, saya daya tariknya ada tiga nih. Kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak dibidik gitu. Jadi misalnya kita nggak tahu nih, sebenarnya eh, target pasar kita adalah anak kecil gitu ya. Nah, ternyata kecil apa ya? Permen gitu ya. Tapi ternyata yang kita tidak targetkan gitu ya, misalkan nenek-nenek gitu. Nenek-nenek, kakek-kakek kan diabetes. Tapi mereka juga sebenarnya suka memakan permen tersebut gitu. Jadi memang untuk si nenek-nenek, kakek-kakek ini dapat membeli, caranya adalah eh, hubungan dengan masyarakat dan publikasi bahwa misalkan permen ini eh, sugar free, bla 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 dan lain-lain. Dan ada dramatisasinya untuk mereka dapat membeli produk yang sebenarnya kita nggak targetkan mereka sebagai pembeli kita. Kita untuk meningkatkan jumlah konsumen dalam pembelian. Itu harus pinter-pinter sih adik-adik. Kalau memang mau jadi marketer ya. Sebenarnya duit memang besar sekali untuk jadi marketing, cuman ya agak stres untuk target-targetnya gitu ya. Cuman ya eh, just passionate, tergantung adik-adik nanti ke depannya seperti apa. Tapi yang penting adalah adik-adik setelah ini mampu berkomunikasi eh, lebih luas lagi. Mungkin yang introvert ya, yang memang jarang untuk berbicara, bisa lebih di depan kaca untuk menjelaskan, oh ini ada yang memperhatikan saya. Jadi saya tidak boleh nervous, tidak boleh eh, apa ya kayak blank gitu di depan
untuk mempresentasikan hal tersebut. Jadi memang kita harus mengasah skill kita, ini soft skill ya termasuknya, untuk terus menerus komunikasi yang secara efektif dan efisien. Gitu. Nah, dari sini penjualan personal kita memiliki tiga ciri khas khusus gitu ya. Konfrontasi personal, hubungan yang hidup gitu ya, interaktif gitu ya. Nah, mempererat memungkinkan timbulnya beberapa jenis hubungan, penjualan, persahabatan, adanya juga tanggapan. Jadi memang kalau adik-adik mau bikin konten, kita punya konten sesuatu, bisa nih pakai cara-cara ini gitu. Gimana sih? Nah, misalkan membantu yang kesusahan, mungkin kemarin ada yang bersih-bersih sampah ya. Sorry. Ada yang bersih-bersih sampah, kontennya. Ada yang suka berbersih. Ada juga memang orang yang memiliki penyakit eh, naruh barang di rumahnya tanpa membuang lagi ke sampahnya gitu. Apa ya? Saya lupa. Itu tuh ada kontennya orang bule dia membersihkan sampah-sampah tersebut agar orang tersebut bersih gitu ya. Diajarkan untuk itu. Itu juga termasuk untuk pemasaran juga gitu. Itu ada komunikasi khusus. Nah, pemasaran langsung bersifat non-publik, disesuaikan, terbaru, dan interaktif. Nah, biasanya langsung lah, kayak presiden sekarang langsung terjun, belusukan di mana-mana gitu ya. Untuk pemasaran mengenai, sebenarnya itu pemasaran sih adik-adik calon presiden. Ya, ini lebih baik, ini baik. Jadi itu mereka sebenarnya strategi khusus dari komunikasi mereka untuk customernya adalah kalian untuk memilih calon presiden tersebut. Ah, udahlah kalau milih presiden. Oke, jadi strategi dorong ada strategi tarik nih untuk mempengaruhi perusahaan untuk memilih strategi dalam berkomunikasikannya dalam penjualan. Nah, strategi dorong itu adalah produsen yang menggunakan tenaga penjual, gitu ada nih, promosi dagang untuk memujuk perantara supaya mempromosikan dan menjual produk pada pemakai akhir. Contohnya apa nih? Contohnya ini ada toko warung. Nah, ini marketingnya nih, ke tenaga penjual ya. Nah, bisa kita menggunakan nih, eh, Bu, Pak, gitu ya. Promosiin dong brand kita yang baru, brand A, gitu ya. Nanti ke customer si pembeli ya. Atau mungkin ganti ada brand baru nih. Kita saset lebih kecil atau lebih murah. Bisa nih. Nanti si ibu bapak tokonya customer bilang, "Bu, Pak, beli apa ya? Em, beli odol. Odol kalau brand loh adik-adik. Terus beli ciki. Beli ciki juga brand. Kemudian beli sunlight ya. Saya cuci piring gitu ya. Biasanya Pak fokusnya pada brand tersebut gitu ya. Nah, ini ibu warung tokonya langsung nih yang lagi murah ada baru beli satu gratis satu kecil lebih murah. Kira jadi customer lebih aware terhadap brand tersebut. Itu namanya strategi dorong dari marketingnya. Kalau misalkan strategi tarik, produsen yang menggunakan iklan adik-adik, promosi. Jadi memang eh, beriklan misalkan di baleho, terus iklan di sosial media. Nah, itu adalah namanya strategi tarik untuk si customer setidaknya untuk menggunakan produknya cuman secara iklan dan promosi semata atau advertising seperti itu. Jadi beda nih. Kalau ini langsung ke lapangan, kalau ini by advertising atau iklan dan promosi semacamnya gitu. Jadi memang
lebih fokus ke arah sana. Nah, mengolah dan mengkoordinasikan komunikasi pemasaran terpadu. Nah, ini sebenarnya lebih high. Ini lagi, Intas, mungkin kalau mau mempelajarinya, nanti one day adik-adik mau ngambil Master of Communication, kita akan mempelajari tentang ini. Nah, konsep pemasaran memiliki nilai tambah nih dari rencana komprehensif. Jadi sebenarnya bahasa intinya adalah perikanan atau tanggapan langsung dari promosi penjualan yang memang kita laksanakan. Jadi secara konsisten kita memberikan penjualan yang lebih besar. Gimana caranya? Nah, caranya adalah saat yang tepat dan di tempat yang tepat. Gimana? Nah, hanya orang marketing yang tahu mereka, oh, kondisi yang bagus nih. Misalkan saat ini, minyak adik-adik. Kemarin minyak sempat ada yang lagi habis gitu ya, di stok. Ternyata di overstock oleh salah satu calon presiden, misalkan seperti itu. Nah, ini juga bisa berdampak karena kita masuk integrated marketing communication. Jadi memang di mana kita sudah tidak mempromosikan terlalu banyak nih karena sudah dibeli nih oleh beberapa pihak tertentu atau mungkin marjan. Dia tahu kan setiap lebaran, setiap puasa sebentar lagi gitu ya, marjan ini dia tidak pernah belikan, dia stoknya sedikit ketika memang saat ini stok sedikit, tetapi ketika puasa dia banyak stoknya, udah nyicil stoknya di situ. Memang termasuk juga integrated marketing communication. Nah, dari marketing pemasaran langsung ini, kita bisa lihat nih, penjualan tatap muka, pemasaran surat, katalog, telemarketing, media lain, pemasaran melalui kios, saluran online, dan lain-lain. Jadi memang kalau adik-adik one day mau ke komunikasi kah, one day mau lebih ke advertising kah, atau komunikasi yang lain, jadi terserah adik-adik. Eh, Mungkin kalau misalkan masuk ke pemasaran, emang jam terbangnya harus tinggi dulu gitu ya. Ntar bisa editing ada portofolionya untuk itu. Jadi memang kita mencoba nanti asah skill kita untuk dapat melakukan pemasaran langsung walaupun itu bukan cita-cita kita. Tapi siapa tahu dari hal tersebut kita bisa mendapatkan tambahan ilmunya gitu ya. Nah, layanan online memberikan tiga manfaat, kemudahan, informasi, rongrongan yang lebih sedikit. Apa sih rongrongan lebih sedikit ya? Ini memang ya kita cuma lihat handphone, kita udah bisa dapat langsung informasinya, kita nggak banyak gerak juga. Gitu ya. Nah, hal ini memberikan manfaat nih, penyesuaiannya cepat terhadap kondisi pasar. Jadi misalkan ya, barang cepet banget tadi adik A, ganti langsung B. Besok brandnya jadi C. Ini udah sold, sold, sold gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu. Kenapa banyak banget ya suka belanja online. Nah, biaya lebih rendah. Ya, karena memang langsung ke first distributor. Nah, ini yang membuat UMKM mati nih adik-adik. Ini adalah karena online, UMKM yang tadinya bisa jualan dengan harga yang masuk di akal, tapi karena first distributornya atau memang perusahaan besar sudah masuk langsung ke online dan langsung bisa ke end customer ya, jadi biayanya lebih rendah daripada UMKM. Nah, ini yang bisa mematikan UMKM gitu. Tapi ya, ya sudah, mau diapain lagi gitu ya. Mungkin caranya yang paling baik adalah tidak menjual barang jadi barang harus menjual barang yang sudah jadi, bukan barang mentah ke dalam manufaktur besar. Terus pemupukan hubungan. Ini memang kita bisa langsung, eh gimana nih, bos ada barang apa? Langsung dia share eh, produk-produknya apa. Langsung cepat gitu ya. Tanggapan yang dihadapi adalah paparan pembelian konsumen yang terbatas.
Psiko Afrik, demokrasi yang tidak simetris, merawat dan kacau, keamanan, masalah-masalah etis. Nah, ini tadi saya ceritakan masalah-masalah etis, semerawut dan kacau. Ya, bisa mengacaukan dunia UMKM kita, masalah etis kita. Contohnya dulu banyak eh, sorry, warung-warung kecil ya, sekarang sudah menjalar Alfa dan Indomaret. Nah, ini biayanya lebih murah, ini lebih mahal kan? Naikinnya sedikit. Ini juga dapat mematikan si warung-warung kecil ini. Karena online juga, ya ngapain sih beli keluar lah. Udahlah beli online aja lebih murah, nyampe rumah pula. Gitu. Kita nggak usah bayar parkir atau apapun. Ya memang ini mesti diwanti-wanti lah untuk ini. Oke, ada yang mau bertanya untuk pertemuan ke-14? Kita Ada Bu. las- langsung lanjut ke pertemuan 15. Kita keluar dulu ya. Nanti masuk lagi melewati pertemuan Oh, ke-15. Oke, kasih.